Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten rekap alur film. Jadi kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Quid. Film ini rilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2006 di Amerika Serikat dan disutradarai oleh Jamie Babbitt. Film ini juga dibintangi oleh Elisa Cuthbert sebagai Nina Dare, Carmilla Belle sebagai Dot, Katie Mixon sebagai Michelle, Shaw Ashmore sebagai Connor, Eddie Falco sebagai Olivia Dare, serta Martin Donovan sebagai Paul Dare. Tapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, saya ingatkan bagi kalian untuk like jika kalian suka dengan video ini, dan silakan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini, dan silakan subscribe jika kalian ingin mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam rekap alur ceritanya. Film dibuka dengan gambaran kehidupan seorang wanita bernama Dot. Yang kita ketahui, ia adalah wanita yang tunarungu. Mungkin karena kekurangan yang ia miliki, Dot sangat suka menyendiri dan menghindar dari keramaian. Dot yang yatim piatu, ia diadopsi oleh keluarga Dare. Keluarga Dare mengadopsi Dot karena ibu Dot adalah salah satu teman dari keluarga Dare, yaitu Olivia. Sekilas, keluarga Dare adalah keluarga yang terlihat sangat sempurna. Mereka merupakan keluarga yang bisa dibilang mapan. Ada Paul, seorang arsitek sekaligus ayah yang baik dan perhatian. Ada Olivia, seorang desainer interior yang keibuan. Dan yang terakhir, Nina, satu-satunya anak dari keluarga Dare yang sangat cantik dan menjadi idaman para buaya di sekolahnya. Nina dan Dot bersekolah di sekolah yang sama. Nina terlihat kurang menyukai Dot karena penampilan dan sikap Dot yang sangat berbanding terbalik dengan dirinya, sehingga di kampus Nina terkadang membuli Dot. Di suatu hari, di sebuah mata pelajaran, Dot dipasangkan dengan Connor, laki-laki yang ditaksir oleh Michelle, teman Nina, untuk melakukan sesi pembedahan sebuah hewan. Connor nampak tertarik dengan Dot. Di jam makan siang, Nina terlihat sedang berbincang dengan Michelle. Michelle merasa ada yang aneh dengan Nina, yang sudah berusia 17 tahun, tapi ia masih perawan. Padahal kalau dilihat dari penampilan, mungkin hampir tidak ada cowok yang akan menolak hubungan dengannya. Kemudian, Nina tak sengaja bertemu dengan Dot di toilet sekolahnya. Nina yang melihat Dot berpenampilan lusuh dan kurang menarik, ia berinisiatif memoleskan lipstik di bibir Dot. Hasilnya sungguh sangat luar binasa. Dot nampak masih sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Terlihat sikapnya yang semakin aneh ketika membuka sebuah bungkusan dan memakan bubuk abu yang ada di dalamnya. Itu adalah bubuk abu dari mendiang ayahnya. Keluarga Dare yang terlihat sangat sempurna di luar, ternyata memiliki sebuah rahasia yang sangat besar. Di suatu ketika, Dot baru saja keluar dari kamar mandi dan melewati kamar Nina. Dot tak sengaja melihat Nina yang sedang berkembang biak dengan Paul, ayahnya. Dot pun keheranan dan bergegas pergi ke kamarnya dan tidur. Saat keluarga Dare sedang makan malam, Nina meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi nonton dan menginap di rumah Michelle. Akan tetapi Paul tidak mengizinkannya karena hari yang sudah larut malam. Strategi Nina dengan sentuhan lembut ke kaki Paul itu langsung merubah keputusan Paul 360 derajat. Sungguh hubungan yang sangat baik sekali antara ayah dan anak. Nina pun langsung pergi. Kemudian, karena Olivia, ibu Nina yang dari tadi diam saja dan mengizinkan Nina untuk nonton, Paul pun marah karena sikap Olivia yang membuatnya tidak berwibawa di depan anak-anaknya. Dan Dot yang penasaran dengan tingkah laku Nina pun meminta bantuan Paul untuk menghantarkannya ke bioskop, tempat di mana Nina dan semua temannya janjian. Ketika teman-teman Nina sedang membicarakan Dot dan agak menyinggungnya,
Nina terlihat kurang nyaman akan hal itu. Ia terlihat membela Dot. Di sini kita jadi mengetahui kalau sebenarnya Nina cukup care dengan Dot. Selesai menonton, Nina menginap di rumah Michelle dan sedang asyik menonton film dewasa di kamar Michelle. Mereka nampak sangat menikmati hiburan itu. Di rumah keluarga Dear, Paul memasuki kamar Dot yang sedang tertidur, lalu mengusap kepala Dot dan ia berkata kalau ia sedang sakit dan ia membenci penyakit itu. Ia berharap dengan kedatangan Dot di keluarganya akan sedikit merubah situasi di sana. Ketika Paul keluar dari kamar, Dot pun membuka matanya. Ternyata Dot hanya pura-pura tidur. Di keesokan harinya, di sekolah, Nina terlihat menerima telepon dari Paul. Nina nampak kesal dengan telepon itu, yang mana di telepon itu Paul dengan suara mendesah bertanya kepada Nina, apakah Nina sedang memakai pakaian cheerleaders. Sungguh ayah yang baik dan perhatian, bukan? Nina pun langsung mematikan teleponnya. Sepulang sekolah, Nina melihat Dot yang sedang bermain piano. Di sini, Dot tidak sadar akan kedatangan Nina di belakangnya. Saat Dot memainkan piano itu, tiba-tiba salah satu string piano itu terputus. Dot pun terkejut dan keluar sebuah ucapan dari mulut Dot. Ternyata selama ini Dot hanya pura-pura tidak bisa bicara. Karena merasa tidak ada siapa-siapa di rumah itu, Dot pun melanjutkan permainan pianonya itu sambil bernyanyi. Nina pun keheranan melihat hal itu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di hari berikutnya, saat jam makan siang di sekolah, Nina menghampiri Dot yang sedang makan. Entah berniat menjahili Dot atau bercanda, Nina yang sudah mengetahui kalau Dot tidak tunarungu, ia berkata kepada Dot bahwa nanti malam ia akan membunuh Paul karena ia sudah muak dengan Paul yang selalu memaksanya untuk berhubungan intim. Ia berencana akan menembak Paul dengan senapan yang dipinjamnya dari Michelle. Dan ia yakin Olivia, ibunya yang seorang pecandu obat-obatan, tidak akan mendengar suara tembakan itu karena sedang tak sadar. Sedangkan Dot sudah pasti tidak tahu karena ia tidak bisa mendengar. Jadi, tidak ada yang akan tahu tentang pembunuhan itu. Sepulang sekolah, Dot yang sedang asik bermain piano di ruang musik, ia didatangi Connor. Yang mana di sini Connor berkata bahwa ia menyukai permainan piano dari Dot. Dot pun terlihat sangat canggung, lalu ia pergi meninggalkan Connor. Malamnya, Connor pergi ke keluarga Dear untuk mencari Dot. Ia bermaksud untuk mengajak Dot mengerjakan sebuah tugas kelompok di perpustakaan. Nina pun keheranan melihat Connor yang mencari Dot. Tak selang berapa lama datanglah Michelle yang sudah berjanjian dengan Nina. Michelle yang suka dengan Connor, ia mencari perhatian setelah melihat Connor di rumah Nina. Sedangkan Dot, ia terus memperhatikan bungkusan yang diberikan Michelle kepada Nina. Ia curiga kalau bungkusan tersebut berisi senapan seperti yang Nina ceritakan di sekolahnya tadi. Kemudian Dot pun pergi bersama Connor. Kemudian, Nina protes kepada kedua orang tuanya yang mengizinkan Dot pergi dengan laki-laki, sedangkan dirinya tidak. Di rumah, Nina terlihat sedang asyik berbincang-bincang bersama Michelle. Tapi Paul memanggilnya. Paul menyuruh Nina untuk menyuruh Michelle pulang karena sudah larut malam. Nina dengan berat hati pun menyuruh Michelle untuk pulang. Michelle pun pulang dengan rasa kecewa kepada Nina. Connor ternyata membawa Dot ke sebuah kafe, bukan perpustakaan. Di sini terlihat Connor yang tertarik dengan Dot. Ketika Connor mulai merayu Dot, tiba-tiba terdengar suara sirena ambulan. Dot pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Dot langsung membuka bungkusan milik Nina. Ternyata itu hanyalah sebuah kaset film dewasa dan bukan senapan. Kemudian Dot terlihat mengkuping di depan kamar Nina, yang mana Dot mendengar Paul yang sedang berkembang biak dengan Nina. Dot pun langsung memecahkan patung yang ada di depan kamar Nina. Nina yang kaget pun keluar dari kamarnya disusul oleh Paul dengan muka kesalnya. Di pagi harinya,
Nina yang sedang menyetrika bajunya, ia berkata kepada Dot bahwa malam inilah saat dirinya akan membunuh Paul. Tapi seperti biasa, Dot berpura-pura tidak mendengar ucapan Nina. Di sekolah, Dot menemui Connor yang baru saja kalah bermain basket. Connor terlihat kecewa dan lelah. Kemudian Dot memberi isyarat kepada Connor agar untuk mengikutinya ke sebuah kolam renang. Saat mereka sedang berbincang-bincang di samping kolam renang, tiba-tiba Dot membuka bajunya sendiri dan baju Connor. Dan setelah itu mereka berdua pun melakukan aktivitas berkembang biak. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 tepat, Dot bergegas pergi meninggalkan Connor. Di rumah keluarga Dear, terlihat Olivia yang mengajak Paul untuk berkembang biak. Namun Paul yang lebih suka dengan wanita yang lebih muda, ia pun menolaknya dan pergi ke dapur untuk mencari makan. Tak selang berapa lama Nina pun pulang dari sekolahnya dan bertemu Paul di dapur. Paul terlihat memberi sebuah tas kepada Nina, yang mana hal itu tentunya hanyalah sebagai pengalian isu saja, agar Paul bisa berhubungan intim dengan Nina. Nina pun berkata bahwa ia akan menunggunya di kamar. Kemudian, Paul kembali ke kamarnya dan mengecek Olivia apakah sudah tidur atau belum. Dirasa sudah aman, Paul pun kembali keluar dari kamarnya. Olivia pun membuka matanya. Ternyata ia hanya berpura-pura tidur. Di kamar Nina, Nina menyuruh Paul untuk memejamkan matanya karena ia akan memberikan sebuah kejutan kepada Paul. Sebenarnya, Nina ingin menempelkan setrika panas itu ke wajah Paul, namun terdengar suara pintu yang berarti itu pertanda bahwa Dot telah pulang. Nina pun mengurungkan niatnya dan beralih ke rencana keduanya, yaitu berbohong kepada Paul bahwa dirinya hamil dan meminta uang dengan jumlah yang besar untuk menggugurkan kehamilannya itu. Paul pun terkejut mendengar hal itu dan langsung mengiyakan permintaan Nina. Kemudian, Nina dan Dot terlihat nampak semakin akrab. Malam itu, Nina tidur bersama Dot. Di keesokan harinya, di sekolah, Connor terlihat mengajak Dot untuk pergi ke sebuah pesta dansa. Namun, Dot menolaknya. Di sisi lain, terlihat Michelle yang memperhatikan hal itu. Ia terlihat tak suka melihat Connor yang terus menggoda Dot. Malamnya, sebelum Nina pergi ke pesta dansa itu, Nina meminjamkan baju pestanya untuk Dot, tapi Dot menolaknya dan tidak mau ikut pergi ke pesta dansa itu bersama Nina. Lalu Nina berkata kepada Dot bahwa besok ia akan pergi dari rumah untuk selama-lamanya dan membawa uang yang diberi Paul untuk memulai kehidupan barunya sendiri. Ketika Nina hendak pergi ke pesta dansa itu, Nina dijegat oleh Paul. Dengan emosi Paul berkata bahwa ia tahu kalau ternyata Nina tidak hamil karena ia menemukan sebuah pembalut di tas Nina. Nina menyangkal kalau pembalut itu adalah pembalut yang dititipkan oleh Michelle. Akan tetapi Paul tak percaya dan terus memojokkan Nina. Akhirnya Nina pun mengakui kalau dirinya berbohong tentang kehamilannya. Paul pun menampar Nina dan mendorongnya ke ranjang. Paul berniat untuk menggenjot Nina, anaknya sendiri. Dot yang mendengar teriakan Nina, ia mengendap-endap masuk ke kamar Nina dan membawa string piano yang terputus, sedangkan Olivia berada di depan TV. Sebenarnya Olivia sudah mengetahui perbuatan bejat Paul kepada anaknya itu, tapi Olivia memilih untuk bungkam dan diam. Dot yang kasihan melihat Nina dilecehkan oleh Paul, ia langsung menjerat leher Paul dengan string piano yang dipegangnya sampai Paul meninggal. Sambil ia berkata jangan ganggu Nina. Nina yang sadar ayahnya telah meninggal, ia menangis dan berkata kepada Dot, "Kenapa kau melakukannya?" Dan tiba-tiba Olivia datang dan berkata, sebuah keajaiban kalau Dot bisa mendengar dan berbicara. Di luar rumah, terdengar ketukan pintu Michelle yang mengajak Nina untuk pergi ke pesta. Akhirnya Dot dan Nina pun pergi ke pesta itu bersama teman-temannya. Terlihat Nina dan Dot yang merencanakan sesuatu dengan ransel yang mereka bawa. Di pesta itu, Dot terlihat sangat cantik. Connor pun menghampirinya dan mengajaknya untuk berdansa.
Akan tetapi Dot yang masih merasa tegang karena habis membunuh Paul, ia pun pergi meninggalkan Connor. Connor pun berusaha mengejar Dot dan memanggilnya. Di sini Connor tersadar bahwa Dot ternyata bisa mendengar panggilannya, dan ia sangat kecewa dengannya karena telah berbohong kepadanya. Padahal Connor telah bercerita tentang aibnya kepada Dot. Connor pun pergi meninggalkan Dot. Kemudian Dot menarik Nina dan mengajaknya lari ke dalam hutan. Sesampainya di sana, mereka terlihat mulai menggali tanah. Di tempat itulah Nina dan Dot menguburkan baju pesta Nina yang terkena darah Paul. Dot berkata ia membunuh Paul karena ia kecewa dengan Nina, yang hanya diam dan menikmati saat digenjot oleh Paul. Kemudian Nina bertanya kepada Dot mengapa ia berpura-pura menjadi tunarungu. Dot berkata kalau ia ingin menyendiri saja. Nina pun berharap di suatu hari nanti Dot bisa berperilaku normal dan tidak berpura-pura lagi. Mereka berdua pun pulang ke rumahnya dengan menyusuri sungai yang ada di dalam hutan itu. Sesampainya di rumah, terlihat polisi yang sudah memborgol dan menggiring Olivia menuju mobil polisi. Ternyata Olivia telah mengorbankan dirinya dengan ia berpura-pura telah membunuh Paul menggunakan string piano. Olivia berkata kepada Nina bahwa ia tidak tahan melihat kelakuan bejat Paul kepada putrinya itu. Dan di keesokan harinya terlihat Nina dan Dot yang sedang bermain piano bersama di sebuah ruangan, dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita dari film The Quit. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,2. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya harap kalian bisa terhibur dengan video yang saya suguhkan untuk kalian. Dan syukur-syukur jika bisa buat motivasi maupun inspirasi bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.